Seorang anggota Polres Tegal Kota Aibtu N, pelaku penganiayaan terhadap istri sirinya telah ditahan di Propam Polda Jawa Tengah. Ibu korban tak kuasa menahan tangis saat menceritakan penderitaan putrinya yang disiksa secara sadis oleh oknum polisi. Setelah dilaporkan atas dugaan penganiayaan terhadap istri sirinya, Aibtu N, anggota Polres Tegal Kota, telah ditahan di Propam Polda Jawa Tengah. Selain menjalani proses pidana, tersangka juga diperiksa atas dugaan pelanggaran disiplin dan kode etik profesi Polri. Aibtu N kini ditempatkan dalam penanganan khusus. Oknum anggota Polres Tegal Kota yang berinisial N sudah dilakukan pengamanan, kemudian pemeriksaan dan sudah dilakukan penahanan. Terkait kalau di Propam terkait dengan kode etik, nah kemudian terkait dengan tindak pidananya, pelaporan ini dilaporkan di Bareskrim sehingga tindak lanjut dari penyidikan nanti kita menunggu dari penyidik Bareskrim. Sebelumnya didampingi tim kuasa hukum Hotman Paris, korban MAN, wanita asal Cirebon ini telah melaporkan pelaku ke Bareskrim Polri. Korban juga telah menjalani visum di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Selama 2,5 tahun korban diduga disekap dan dianiaya hingga alami luka bakar 47%. Selain itu, korban juga dicekokin narkoba. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, terungkap alasan gadis YT, korban penyekapan Taufik Hidayat, pasrah tubuhnya ditato wajah pelaku. Polisi menyebut tindakan itu diminta pelaku sebagai dalih pembuktian rasa cinta akibat cemburu buta. Rasa takut yang besar akan ancaman penganiayaan fisik memaksa korban penyekapan gadis YT pasrah menato tubuhnya dengan gambar wajah sang kekasih Taufik Hidayat. Polisi menyebut tindakan itu diminta pelaku sebagai dalih pembuktian rasa cinta akibat cemburu buta. Direktur PPA dan PPO Polda Jabar Kombes Pol Rumi Untari mengatakan Taufik meminta korban menato tubuhnya dengan gambar wajah Taufik. Permintaan itu dilakukan saat korban masih dalam kondisi sehat. Tato ya, kalau berdasarkan investigasi, tato itu sebenarnya pada saat mereka masih belum masih ada kondisi sehat, sehingga untuk meyakinkan pelaku kepada korban bahwa kamu cinta sama saya gitu kan, karena di indikasi cemburu ini pelaku sebagai bukti dia cinta mah ya tato sok bareng tato jadinya dilakukan, dan tato itu benar diakui dan sudah dikuatkan juga oleh korban. Udah cukup ya. Jadi pertanyaan besar untuk korban kenapa tidak kabusan itu yang jadi pertanyaannya kenapa Bu? Rasa takut yang besar dari korban. Dah itu memang jawaban konsisten dari korban, memang ketakutan yang besar. Meski tanpa paksaan, korban pada akhirnya pasrah menuruti kemauan Taufik. Gadis YT mengaku takut dianiaya Taufik jika menolak perintah. Kita ke kasus berikutnya, pemirsa. Polisi periksa Christoforus Evi, Ketua DPRD Timur Tengah Utara, selama 2 jam terkait kasus dugaan intimidasi Dr. Ica. Christoforus memberikan keterangan seputar pesan yang disampaikan Dr. Ica. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Timur Tengah Utara, Christoforus Evi, diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan intimidasi terhadap dokter jaga Rumah Sakit Leona Keva Menanu, Dr. Eliza Prinsila Utami Pakeyenoni atau Dr. Ica. Satreskrim Polres Timur Tengah Utara menilai Christoforus memenuhi syarat sebagai saksi karena menerima informasi langsung dari Dr. Ica terkait insiden yang dialami almarhumah. Christoforus yang diperiksa selama 2 jam memberikan keterangan seputar pesan yang disampaikan Dr. Ica di Rumah Sakit Leona Keva Menanu. Jadi saya diundang ke sini untuk dimintai keterangan karena memenuhi sebagai syarat sebagai saksi karena saya sempat mengunjungi almarhum Dr. Ica saat di rumah sakit. Jadi yang disampaikan oleh almarhum Dr. Ica kepada saya bahwa dia sampai jatuh sakit, drop karena akibat tekanan
intimidasi oleh teman-teman DPRD dengan nada tinggi. Jadi oleh Dr. Ica juga menyampaikan kepada saya bahwa Bapak tahu nggak akibat ulah teman Bapak-Bapak saya melakukan percobaan bunuh diri sebanyak 3 kali. Dia tidak nikah, Mam. Dia tidak nikah, Mam. Sebelumnya, Dr. Ica ditemukan tewas bunuh diri pada Jumat 26 Juni 2026 lalu di Nusa Tenggara Timur. Kasus ini menyita perhatian publik karena 3 anggota DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara diduga terlibat mengintimidasi korban. Dr. Ica mengalami tekanan psikologis yang berat karena merasa terintimidasi, tertekan secara verbal, dan merasa profesionalitas serta kehormatannya sebagai tenaga kesehatan direndahkan di hadapan rekan kerja, pasien lain, maupun masyarakat di lokasi kejadian. Aparat kepolisian kini tengah mendalami apakah ada unsur pidana dalam kasus meninggalnya Dr. Ica. Dari Timur Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur, Sefnat Besi, iNews melaporkan. Ya pemirsa, jenazah pilot PT AMA, Nicholas yang menjadi korban penembakan KKB di Kabupaten Yahukimo, Papua, tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Rencananya jenazah akan dipulangkan ke negara asalnya Amerika Serikat setelah disemayamkan sementara. Jenazah pilot PT AMA, Kapten Nicholas Goslin, tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Setibanya di Bandara Suta, Kedutaan Besar Amerika Serikat melakukan repatriasi jenazah Kapten Nicholas dengan pengawalan ketat petugas. Jenazah Kapten Nicholas rencananya akan disemayamkan sementara sebelum dipulangkan ke negara asalnya, Amerika Serikat. Ya, Kapten Nicholas menjadi korban penyerangan dan penembakan kelompok separatis KKB di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Evakuasi jenazah Kapten Nicholas dilakukan dengan operasi khusus oleh Komando Operasi TNI Habema. Jenazah pilot pesawat PT AMA Nicholas Francisco Goslin yang menjadi korban penembakan di Bandara Ibdehei, Kampung Balinggama, Distrik Sobaham, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan tiba di Jayapura Jumat sore. Jenazah disemayamkan dan dilakukan ibadah penguatan di hanggar AMA sebelum diterbangkan ke Jakarta. Prosesi diawali dengan penghormatan militer, dilanjutkan penandatanganan berita acara penyerahan jenazah. Evakuasi jenazah Kapten Nicholas Francisco Goslin, pilot PT AMA, dilakukan Komando Operasi TNI Habema dengan operasi khusus. Kapten Nicholas menjadi korban penyerangan dan penembakan kelompok separatis KKB di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Bersama dengan proses evakuasi, TNI terus menyisir dan mengejar pelaku penembakan serta pembakaran pesawat. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi berikutnya pemirsa, 1 dari 2 personel Satuan Reserse Narkoba Polres Katingan, Kalimantan Tengah yang hilang saat diserang massa dalam operasi penggerebekan narkoba ditemukan tewas. Jenazah korban ditemukan mengapung di aliran sungai Katingan. Korban ditemukan setelah 2 hari dilakukan pencarian. Korban diketahui bernama Bribda Novandri Ramadana. Berdasarkan keterangan Basarnas Palangkaraya, jenazah korban ditemukan sekitar 36,4 km dari lokasi awal saat dinyatakan hilang. Kondisi jenazah sudah membengkak, diperkirakan telah beberapa hari berada di dalam air. Jenazah dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Palangkaraya untuk visum dan otopsi. Kemudian akan dipulangkan ke rumah duka di Kabupaten Katingan untuk dimakamkan. Pemirsa, rumah Aibtu Nuridin, oknum polisi pelaku penyekapan dan penyiksa istri siri di Brebes, Jawa Tengah dipasang garis polisi. Ya, inilah rumah Aibtu N, mantan Kanit Reskrim Polsek Tegal Selatan, Polres Tegal Kota di Desa Kalipucang, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, Sabtu sore. Menurut warga, polisi telah memasang garis polisi sejak Jumat sore. Warga juga mengakui Aibtu N ditangkap tim gabungan Polda Jawa Tengah dan Polres Brebes menggunakan 3 mobil pada Kamis malam di rumah tersebut. Warga menambahkan Aibtu M
Aibtu N menempati rumah yang dibangunnya sejak tahun 2017 lalu, tetapi tidak mengetahui istri Siri Aibtu N tinggal di sana karena rumah selalu dalam keadaan tertutup. Aibtu N diduga menyiram istri Sirinya dengan air keras hingga mengalami luka bakar 40%. Tadi menempati rumah tahun berapa? Tahun 2017. 2017. Tapi tetangga nggak pernah dengar itu ya suara seksual kata keributan? Enggak, waktu dulu kan orangnya masih benar sih, masih bisa serawangan sama teman-teman tetangga. Masih bergaul gitu ya? Berarti lama sudah nggak bergaul, kira-kira berapa tahun Pak? Ya sekitar 3 tahun. Tahun 2000-an. Ya jarang bergaul. Tapi warga sempat dengar kabar-kabar itu Pak? Enggak. Yang penyiksaan itu? Enggak sama sekali dengar? Enggak sama sekali. Tapi ini rumah aslinya Pak? Iya, ini rumahnya asli. Makanya kemarin-kemarin kaget saya, ada orang begitu, kaget. Tinggalnya sama siapa di sini? Sendiri.